Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min kulli syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil liqa'illah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Laqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wal jahli wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wassahhil lana abwaaba fadlika wa nashur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna fi rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, jamaah Masjid Al-Ma'ruf yang senantiasa diberikan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di sore hari ini untuk sama-sama meneruskan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kemarin kita sudah masuk ke dalam bab baru, yaitu bab tahrimu, bab bayan, apa namanya Pak? Kemarin itu kita sudah membahas tentang bab ta'zimu hurumatil muslimin wa bayan huquqihim wa syufa' alaihim wa rahmatihim. Mengagungkan kehormatan muslimin, menjelaskan hak-hak mereka, menyayangi mereka dan berbelas kasih. Serta kita sudah membaca hadis yang pertama yang menggambarkan bahwasannya al-mu'minu lil mu'minin kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dahu. Hakikat orang mukmin itu adalah sebagaimana bangunan yang saling menguatkan antara satu sama lain, bukan saling menghancurkan, bukan saling menjatuhkan. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan kembali hadis kedua dari kitab dari bab ini. Kita langsung baca saja. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa man mara fi syai'in min masajidina aw aswakina wa ma'ahu nablun falyumsik ala nisaliha bikaffihi aw qala falyaqbid bikaffihi aw yusiba ahadan minal muslimina minha bisyai'in. Terjemahnya, barang siapa yang melewati masjid-masjid kami atau pasar-pasar kami dan membawa anak panah, maka hendaklah ia memegang ujungnya dengan tangannya agar tidak melukai seorang muslim karenanya.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pahami secara global, hadis ini mengajarkan bahwa seorang tidak boleh bersikap sembarangan ketika membawa sesuatu yang berpotensi membahayakan orang lain, terutama di tempat umum seperti masjid, pasar, jalan, dan tempat keramaian. Ya. Walaupun orang tersebut tidak punya niat untuk mencelakai, tetapi Islam sudah memerintahkan pencegahan terhadap kemungkaran atau kemudaratan. Dan ini merupakan bentuk dari kesempurnaan syariat Islam, yaitu mencegah keburukan itu jangan sampai terjadi. Ya. Jadi kalau kita baca terjemahnya tadi, kata Rasulullah SAW, apabila kita hendak masuk ke tempat-tempat umum seperti masjid atau pasar, sedangkan ia membawa anak panah, dan hendaknya itu ditutup atau dijaga dengan kafnya, dengan tangannya. Itu kan menggambarkan bahwasannya walaupun orang tersebut mau belanja atau mau sholat di masjid, hendaknya kalau dianya membawa senjata atau membawa apapun itu, hendaknya dia menjaganya. Nah, nanti kita pahami di sini. Di dalam hadis ini ada redaksi masajidina au aswakina, yaitu masjid-masjid kami atau pasar-pasar kami. Ada pertanyaan di sini, mengapa Rasulullah SAW itu menyebut dua tempat ini? Yang pertama masjid, yang kedua apa? Pasar. Karena masjid-masjid adalah tempat berkumpulnya kaum muslimin, dan kaum muslimin itu hendaknya suasana perkumpulan tersebut dibuat dalam keadaan aman dan tenang. Maka tidak boleh ada sesuatu yang menimbulkan rasa takut atau ancaman. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, ketika ada orang asing pengen sholat di sini, ternyata dia bawa senapang. Itu kan medeni, Pak, ya. Ketakut menimbulkan was-was, takutnya nanti nyasar, nggak nyaman. Akhirnya panjenengan nggak nyaman semuanya. Maka tidak boleh ada sesuatu yang menimbulkan rasa takut atau ancaman. Yang B, pasar-pasar adalah tempat padat manusia, banyak aktivitas dan rawan terjadi benturan atau kelalaian, apalagi yang namanya pasar. Dan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ini menjelaskan disebutkannya masjid dan pasar karena keduanya adalah tempat berkumpul manusia, maka potensi terkena bahaya lebih besar. Apalagi kalau di Masjid Al-Ma'ruf yang jemaahnya ramai, Pak. Bawa apa? Shotgun. Masalahnya kalau ditinggal di luar hilang, dibawa masuk juga. Yang was-was jamaah. Maka di dalam hadis ini itu digambarkan wa ma'ahu nablun, sedangkan ia membawa anak panah. Kalau zaman dahulu anak panah adalah simbol senjata atau benda yang berbahaya. Ya. Para ulama menjelaskan bahwasannya bahwa hukumnya tidak terbatas pada anak panah saja, tetapi berlaku pada tombak bisa, pedang bisa, pisau bisa, besi tajam bisa, dan seluruh alat yang bisa melukai. Maka Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan di dalam Fathul Bari, hadis ini mencakup seluruh benda yang dikhawatirkan dapat menyakiti manusia. Dan Rasulullah SAW di dalam hadis ini itu memerintahkan fal yumsik ala nisaliha, hendaklah memegang ujungnya. Ini adalah bentuk tindakan preventif, yang artinya tindakan pencegahan atau sesuatu yang buruk agar tidak terjadi. Dalam konteks hadis ini, Rasulullah SAW memerintahkan orang yang membawa anak panah untuk memegang ujungnya agar tidak melukai orang lain. Itu disebut dalam sikap preventif, karena
bahaya belum terjadi tetapi sudah dicegah sejak awal. Makanya Rasulullah SAW menyuruh para sahabat, kalau kalian masuk ke dalam pasar atau ke masjid, bawa anak panah, pegang ujungnya dengan telapak tangan, dengan kaf, biar nggak melukai, Pak. Takutnya nanti kalau masuk pasar kesenggol. Masuk pasar kesenggol. Yang kesenggol kalau sama-sama pejuangnya nggak apa-apa. Ya, kalau yang kena ibu-ibu, heboh. Yang kena anak-anak, heboh. Dari sini terlihat kalau Islam tidak melarang kejahatan yang nyata, tetapi juga melarang sebab-sebab yang mengantarkan kepada mara bahaya. Inilah yang disebut di dalam kaidah usuliyah atau kaidah usul fiqh itu dikatakan saddud dara'i, yaitu menutup jalan menuju kerusakan. Kalau kita belajar usul fikih itu ada kaidah usuliyah yang namanya saddud dara'i. Ya, makanya di dalam Quran itu wala taqrabuz zina, la taqrabuz zina, mendekati saja tidak boleh, apalagi sampai melakukan. Makanya orang-orang liberal itu kadang-kadang ngawur memahami ayat tersebut. Itu kan yang jelas perintahnya jangan mendekati, bukan jangan melakukan. Nah itulah kalau pakai melintir dalil seperti itu, Pak. Maka apabila kita baca kembali di dalam hadis ini itu terdapat pelajaran akidah dan akhlak di dalam hadis ini. Yang pertama, di dalam hadis ini menunjukkan bahwasannya Islam adalah agama rahmat dan perlindungan. Banyak orang yang mengira agama itu hanya mengatur ibadah ritual semata. Akan tetapi Islam ini juga mengatur keselamatan publik. Nabi SAW bahkan memperhatikan arah benda tajam, posisi membawa senjata, dan kemungkinan kecil mencederai orang lain. Ini bentuk kehati-hatian sekali syariat kita, yaitu Islam. Detail, Pak. Panjenengan kalau memahami agama kita ini detail, sampai segala aspek pasti akan diperhatikan. Seperti ini juga diperhatikan, biar nggak sampai mencederai orang lain. Agama mana yang sedetail Islam, Pak, menjelaskan tentang itu. Masuk kamar mandi kita dituntun, mau makan juga diberikan tuntunan, mau pakai sendal juga diberi tuntunan. Pakai sendal mulai kaki kanan, lepas kaki kiri. Makan pakai tangan kanan. Kul samillah, menyebut asma Allah. Kul biyaminika wa kul mimma yalika. Makan dengan tangan kananmu dan makanlah apa yang paling dekat darimu. Masalahnya kalau yang paling dekat itu sambal, kita repot. Nah, itu kan berbeda lagi, nanti biasanya dalil itu berbenturan dengan wakil, dengan keadaan lah, kayak gitu. Berbenturan dengan realita. Jangan serta-merta karena Rasulullah mengatakan yang paling dekat, terus yang kita lihat paling dekat itu sambal atau lalapan tok kita makan itu, ya enggak gitu. Nah, bisa juga diartikan bahwasanya hadis tersebut itu jangan terlalu berlebihan kalau kita makan. Makanya makan yang paling dekat itu yang paling dekat dari kita. Maka bagaimana dengan darah manusia? Kalau hal itu saja tidak boleh diperhatikan, dijaga oleh Rasulullah SAW, bagaimana dengan darah manusia? Bagaimana dengan kehormatan sesama muslim? Bagaimana harta? Bagaimana perasaan? Semua itu lebih wajib untuk dijaga lagi. Anak panah saja yang seperti itu harus dijaga, apalagi yang namanya darah manusia, apalagi kehormatan manusia, apalagi hartanya dan perasaannya. Semua lebih wajib dijaga. Ini pelajaran pertama dalam konteks akidah dan akhlak dalam hadis ini. Yang kedua, terdapat kaidah mencegah bahaya. Ya, jadi hadis ini menjadi dasar kaidah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih,
yaitu mencegah kerusakan didahulukan daripada mengambil maslahat. Seseorang mungkin punya tujuan baik membawa alat tertentu, tetapi bila berpotensi mencelakai orang lain, maka syariat memerintahkan hati-hatian. Maka walaupun nanti ketika hari raya kurban, setelah nyembelih kita mau sholat, parangnya jangan kita bawa masuk masjid, bawa sholat, tinggalkan dulu, Pak. Taruh di luar. Apalagi kalau ada jagal itu bawa pisau ditaruh di samping sambil sholat. Wah, pisaunya mahal, Ustaz. Taruh dalam jok. Kalau enggak titip di remas. Kita bawa itu, belum nanti bekas darahnya kita bawa sholat dan lain sebagainya. Tapi kalau zaman sekarang jarang seperti itu, Pak. Paling-paling tidak ada polisi atau aparat numpang sholat terus bawa senjata. Itu aja jarang dibawa. Adapun mereka bawa pistol juga kan masuk dalam sarung. Yang ketiga, pelajaran akidah dan akhlak dari hadis ini itu adalah larangan menyakiti walaupun tidak sengaja. Ya, kita ini terkadang gampang sekali untuk mengatakan sesuatu gak sengaja. Tapi kadang-kadang kebablasan. Nah, Islam tidak hanya menghukum kesengajaan tetapi juga melarang kelalaian. Imam Al-Qadhi bin Iyad menjelaskan, di dalam hadis ini terdapat kewajiban menjaga kaum muslimin dari gangguan meskipun hanya dugaan kemungkinan bahaya sedikit saja. Kalau kita lihat relevansi atau cocoknya hadis ini di zaman sekarang, hadis ini sangat relevan, bahkan lebih luas penerapannya apabila kita mau lihat, kita terapkan di hari ini. Hadis ini sangat relevan, bahkan lebih luas penerapannya, Pak. Ibu-ibu sekalian, yang pertama, kalau kita mengambil pelajaran untuk kita cocokkan pada zaman sekarang, kita bisa mengambil satu sampel. Yang pertama itu berkendara ugal-ugalan. Ya. Orang yang mengendarai motor sambil main HP. Orang yang pakai motor knalpotnya knalpot brong. Itu meresahkan enggak, Pak? Meresahkan. Sambil ngerokok. Kayak enggak ada waktu lagi. Apa Pak enaknya pakai motor sambil ngerokok coba? Hah? Cepat habis. Habis, Pak. Didiami aja habis sendiri kok, apalagi ditiup angin. Coba Pak, kalau saya lihat orang pakai motor, ini megang Pak ya. Ini kita baru nyalakan sambil, baru dekat sini sampai sana udah habis Pak. Belum bahayanya nanti kalau abunya kena mata orang lain. Mengendari motor sambil main HP, di klakson nggak minggir-minggir, ternyata main HP Pak. Yang paling kita sering temu itu di tengah jalan ngobrol, motor sama motor, minggir dulu, cari tempat ngopi dulu baru ngobrol, tengah jalan ngobrol. Ini sama seperti ini. Itu meresahkan namanya, melawan arus. Ibu-ibu rating kanan belok kiri. Nah itu. Iya, kadang-kadang nggak sadar, kadang-kadang rating, dianya rating tapi nggak lupa matikan. Geremeng ibu, Ustaz ini. Nah, lawan arus itu paling Pak, lawan arus ya. Ngelawan arus di tol lagi ngelawan arusnya, bunuh diri itu. Kebut-kebutan di jalan, gerasak gerusuk, padahal ini dikejar juga dunia.
Coba Pak, kalau kita dari Al-Ma'ruf sampai tempat saya Sukurami itu, paling enggak itu cuma 20 menit. Ngebut tambah berapa, ngebut sedikitnya paling selisih 3 menit, 5 menit. Sedangkan kalau celaka, habis. Nah, kalau kita perhatikan hal-hal seperti ini itu melanggar ruh dari hadis ini. Karena ia membawa potensi berbahaya di tengah masyarakat. Anak panah zaman dahulu bisa dikiaskan dengan kendaraan yang membahayakan di hari ini. Hati-hati. Yang kedua, kalau kita lihat relevansinya itu, membawa senjata atau benda tajam itu jangan sampai sembarangan. Misalnya membawa celurit terbuka, mengayunkan besi, membawa pisau tanpa pengaman, memamerkan senjata di keramaian. Ada mobil toko bangunan sambil bawa besi panjang, nggak kira-kira kadang-kadang. Itu kan meresahkan Pak. Nah, terus gimana lagi Ustaz? Walaupun bercanda, tetapi Islam tetap melarang itu. Bahkan kita pernah membahas sebelum-sebelumnya itu, Rasulullah SAW pernah bersabda, janganlah salah seorang dari kalian mengacungkan senjata kepada saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Main-main dengan senjata. Kemarin kita memberikan contoh, nanti di Idul Kurban itu manggil orang sambil pegang parang. Weh Rene om. Kan banyak kayak gitu. Apalagi bapak-bapak manggil anak muda. Rene. Kan gitu. Kan kadang orang tua ini kalau manggil anak-anak muda ini kadang kayak manggil kucing. Gimana bagusnya Pak? Kalau saya itu nggak pernah seperti itu. Kami di kampus dan mahasiswa itu nggak pernah seperti itu. Karena mahasiswa kami juga kan guru. Kalau ada butuh mesti saya deketi, saya yang nyamperi. Ada kadang-kadang ada yang manggil, manggil kucing. Orang Pak itu. Walaupun bercanda, Islam tetap melarang. Bahkan Nabi juga bersabda jangan sampai kita itu mengacukan senjata kepada saudaranya, walaupun itu hanya bercanda. Yang ketiga, ini kita sindir lagi. Bahaya lisan di media sosial. Makna melukai ini bukan hanya fisik, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Di media sosial sekarang orang sering menyebarkan satu fitnah, mempermalukan orang lain, menyebarkan hoax, menghina orang lain, melakukan doxing, membuli dan lain sebagainya. Padahal itu juga sebenarnya bentuk anak panah yang tidak yang bukan anak panah ya. Tapi bentuknya anak panah, fungsinya seperti anak panah yang melukai hati dan kehormatan manusia. Bahkan orang Arab itu mengatakan al-lisanu yanfudhu ma la yanfudhu al-ibaru. Lisan kita itu bisa ditembus apa yang tidak bisa ditembus oleh jarum, saking tajamnya Pak. Hari ini lisan digital itu kadang lebih tajam daripada ujung tombak. Ya, Allah Ta'ala berfirman, tidaklah suatu ucapan keluar melainkan ada malaikat yang mengawasinya. Quran Surat Qaf ayat 18. Kemarin terakhir ada kasus DPRD Jember yang rapat sambil merokok dan sambil main game. Gamenya COC, Clash of Clans, ya Pak. Alasannya ngasih makan sapi digital, sapi nggak digital ya nggak dikasih makan. Nah, itu kalau kita baca komen-komentarnya, ya Allah, ada yang body shaming. Bapak-bapak tahu body shaming, Pak? Body shaming itu nyacat fisik, ngatain bentuk fisiknya lah, inilah itu.
itu walaupun dia juga salah, kita jangan sampai ikut-ikutan, bapak-bapak, ibu-ibu. Sudah kami sampaikan ya di masjid ini, jangan ikut-ikutan walaupun dianya salah, kita jangan sampai ikut-ikutan untuk mencaci dan menghina. Gak punya hak kita untuk mencaci, atau apalagi sampai kita mempermalukan dia di depan umum di media sosial. Media sosial itu kalau di Masjid Al-Ma'ruf paling konteksnya cuma masjid saja, tapi kalau media sosial itu dari Sabang sampai Merauke, Pak. Walaupun kita nggak cocok, walaupun kita itu bertentangan dengan hati nurani kita, tahan. Jangan sampai kita itu ikut-ikutan melukai dengan lisan digital kita. Jadi kalau dalam fikih media sosial itu, kalau ada sesuatu seperti itu, cukup kita itu melihat saja. Yang keempat, relevansinya sekarang itu tentang keselamatan di tempat umum. Hadis ini juga menjadi dasar aturan keamanan publik, SOP, keselamatan, penggunaan alat pelindung, standar keamanan kerja, tertib lalu lintas, karena Islam mendukung semua bentuk penjagaan jiwa manusia. Tertib lalu lintas. Orang itu bisa dilihat dia disiplin atau tidak ketika di lalu lintas. Subuh itu bapak-bapak, ibu-ibu ya, kalau kami itu berangkat dari rumah Sukorami ke Baitur Rahman, itu kan lewat veteran, Pak ya. Ada perempatan, kalau ke kiri Kawi, kanan itu ke Penanggungan, lurus itu ke Semak. Itu kan sepi. Itu terkelihatan orang itu. Kalau hijau dianya jalan, kalau merah dianya stop, walaupun nggak ada, itu berarti orangnya disiplin. Tapi kalau dianya merah saja sudah diterak, ketok wongnya mesti rasa kerusuk. Kelihatan di situ. Orang itu disiplin kelihatan apa tidak itu ketika nggak ada yang ngatur di situ. Nggak ada polisinya lah, nggak ada sepi jalanan dan lain sebagainya. Ini merah terus ya. Kelihatan orang itu bisa disiplin di situ. Standar keamanan kerja, pakai helm, bermotor pakai juga helm. Jadi terdapat kandungan fikih dalam hadis ini, yaitu apa hukum membawa sesuatu yang membahayakan. Para ulama menyebutkan boleh membawa senjata jika ada kebutuhan, tetapi wajib menjaga keamanan orang lain. Jika seseorang lalai hingga melukai orang lain, maka ia akan berdosa, bahkan bisa terkena tanggung jawab hukum. Jadi ada nilai tarbiyah, nilai pendidikan dari hadis ini. Yang pertama, seorang muslim harus punya sensitivitas sosial, bukan hanya memikirkan saya tidak berniat jahat kok. Kadang-kadang seperti itu, Pak ya. Aku nggak duwe niat jahat. Tetapi juga kita harus memikirkan apakah tindakan saya ini mengganggu orang lain. Nah, ini akhlak yang ihsan ini seperti ini, akhlak yang baik seperti ini. Yang kedua, pendidikan disiplin dan ketertiban. Hadis ini mendidik umat agar satu tertib. Tertib itu apa, Pak? Tertib itu sesuai dengan aturan. Waktunya ngaji, waktunya makan, makan. Jangan ketika ada orang ngaji dianya makan. Guyu kekal itu. Waktu yang ngaji. Kan gitu, Pak. Kami itu kadang-kadang gimana ya? Tapi kalau kita terlalu keras seperti orang jadi malas ke masjid, ya salah pula kan kita. Nah, apalagi buka puasa itu Kemis. Kita ngomong di sini, yang lain makan di luar. Kelenteng. Yang ngomongnya puasa.
Aku yo luwe sakjane. Hati-hati dalam segala sesuatu, enggak sembrono ya. Dan selalu menghormati yang namanya ruang publik. Kita ini seperti ini ruang publik loh Pak ya. Dalam masjid seperti ini ruang publik. Ya. Yang ketiga, nilai tarbiyah dari hadis ini itu menggambarkan bahwasanya Islam itu membangun rasa aman. Jadi masyarakat Islami adalah masyarakat yang membuat orang lain merasa aman. Aman fisiknya, aman hartanya, aman lisannya, aman kehormatannya. Maka ketika kita itu betul-betul menjadi orang Islam yang sejati, tetangga kita itu tidak pernah terusik oleh kita, baik pun itu dengan fisik kita, ya, hartanya aman dari kita, lisannya kita itu aman tidak menyakiti dia, dan kehormatannya juga kita jaga. Maka sebagai penutup itu di hadis kedua ini, hadis ini tampak sederhana, hanya tentang memegang ujung anak panah. Akan tetapi di baliknya terdapat peradaban besar tentang satu, tanggung jawab, keselamatan, adab sosial, dan kasih sayang sesama manusia. Jika seseorang muslim diperintahkan menjaga ujung panah agar tidak melukai orang lain, maka bagaimana dengan lisan yang melukai? Tulisan yang memfitnah, kekuasaan yang menzalimi, dan sikap sembrono yang membahayakan banyak orang. Islam ingin menghadirkan masyarakat yang aman, penuh adab dan saling menjaga. Karena seorang muslim sejati bukan hanya baik ibadahnya, tetapi juga membuat orang lain selamat dari gangguan tangan, lisan, dan perilakunya. Itu hadis kedua. Hadis ketiga, bismillahirrahmanirrahim. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad. Idza ishtaka minhum udbun tada'a lahu sairul jasad bisahr wal humma." Artinya, perumpamaan kaum mukminin dalam saling mencintai, saling menyayangi, dan saling mengasihi adalah seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan demam. Hadis muttafaqun alaih, Sahih Bukhari dan Muslim. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad. Kalau dulu kami itu lafaz yang kami pelajari itu masalul mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamasalil jasad idza ishtaka minhum udwun tada'a lahu sairul jasad bil humma wasar. Ini terbalik, bisahar wal humma. Kalau kami dulu belajarnya yang kebalik lafaz. Jadi makna global hadis ini, Nabi SAW di dalam hadis ini itu menggambarkan kaum muslimin itu seperti satu tubuh. Kalau kemarin itu digambarkan seperti satu bangunan. Dalam hadis ini seperti satu tubuh. Tubuh itu saling terhubung, saling merasakan, saling membantu, dan tidak membiarkan saudaranya menderita sendirian. Jika satu anggota tubuh sakit, seluruh tubuh ikut merasakan dampaknya. Demikian juga seorang mukmin sedih melihat saudaranya itu susah, peduli terhadap penderitaan umat, dan tidak hidup dengan egoisme. Ya. Jadi ketika seseorang muslim itu memiliki sikap egoisme, tidak peduli dengan saudaranya sesama mukmin, itu berarti dianya belum memiliki keimanan yang sempurna. Makanya Rasulullah SAW menggambarkan dalam hadis ini itu, hendaknya seorang yang beriman itu masalul mu'minina, ya. Seorang orang yang beriman itu adalah orang-orang yang fi tawaddihim. Tawaddihim itu apa, Pak? Tawaddihim itu kalau kita terjemahkan dalam saling mencintai, ya. Berasal dari kata al-wud yang berarti cinta yang tulus. Kalau kita biasanya dengar itu mawaddah. Semoga keluarga
Ananda, si fulan dan si fulan, sakinah, mawaddah, warahmah. Ada juga yang salah, dan warahmah. Dan warahmah. MC salah ini. MC nggak bisa bahasa Arab ini. Dan rahmat itu. Wa itu sudah dan misalnya. Makanya al-wud, mawaddah itu berbeda dengan al-hub. Al-wud, mawaddah itu cinta yang tulus. Tulus itu apa, Pak? Tulus itu tidak mengharapkan keuntungan. Ya, nah, tanpa kepentingan. Nah. Biasanya kan kita itu menyukai orang karena ada kepentingannya. Saya menyukai Bapak A itu karena ya donatur gede. Ya kan? Senang. Tapi kalau yang nggak donatur itu nggak ada cinta-cinta itu. Artinya kaum mukmin itu saling mencintai karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena kepentingan, bukan karena manfaat pribadi. Terkadang dalam faktanya kita ini terkadang mencintai orang yang sama-sama beriman, sama-sama Islam karena satu, karena kepentingan dunia, karena ada manfaatnya untuk kita. Ketika manfaat itu sudah tidak kita butuhkan lagi, maka cinta itu akan pudar. Maka ada quote itu seperti ini, ketika adabmu itu berlaku untuk orang yang punya pangkat dan punya harta, sedangkan hilang di hadapan orang yang tidak ada manfaatnya di hadapanmu, itu bukan adab, itu mental seorang penjilat gitu. Ya. Jadi kita pahami bahwasanya cinta karena iman itu lebih kuat daripada hubungan darah. Cinta karena iman itu lebih kuat daripada hubungan darah. Dan Rasulullah SAW tidak menyebutkan hanya tawadihim, akan tetapi menyebutkan juga watarahumihim. Tarahum itu artinya saling menyayangi, yakni saling memiliki rahmat, saling lembut, saling peduli, tidak tega melihat saudaranya menderita. Seorang mukmin tidak keras hati terhadap sesama muslim yang lainnya. Ya. Jadi kita itu jangan sampai atos sama muslim yang lainnya. Kemarin kita bahas walaupun itu berbeda mazhab, walaupun itu berbeda ormas. Biarlah orang mau menganggap kita apa bagaimana. Penting prinsip kita ini prinsip Islam seperti ini. Wa ta'atufihim, saling mengasihi dan saling peduli, maksudnya saling membantu, saling menguatkan seperti yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, saling menopang dalam kesulitan. Bukan hanya perasaan di hati, tapi diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Jadi cinta itu bukan hanya sekedar tertanam di dalam hati, tetapi harus juga diwujudkan dalam tindakan. Ada bentuk tindakannya. Ya. Aku mencintai kamu. Ada bapak-bapak itu mengungkapkan cintanya kepada ibu-ibu. Bu, aku sayang sama sampean. Sayang tetapi nggak tahu ngekei blonjo. Itu apa Pak namanya? Gombal. Itu ada maunya aja. Kalau betul-betul sayang ya dinafkahi, ya diblonjo. Maka diumpamakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini itu masalul jasad, seperti satu tubuh. Ini adalah tasbih atau perumpamaan yang sangat mendalam. Rasulullah SAW memilih tubuh ini mengapa? Karena tubuh itu saling terhubung, memiliki rasa bersama dan tidak membiarkan bagian lain menderita sendirian. Jika mata sakit, tangan membantu, kaki berjalan mencari obat, seluruh tubuh kehilangan kenyamanan. Coba Pak, kalau kita itu sakit mata satu, ya. Coba enak apa enggak tidur?
gelisah. Sakit gigi aja lah. Sakit gigi itu menderita sekali. Bulan puasa, ngopi kemanisan, kepanasan, langsung sakit gigi. Gak enak ceramah, gak enak ngimami, gak enak. Itulah. Demikianlah seharusnya umat Islam, ya. Maka Imam Nawawi rahimahullah taala itu menjelaskan dalam syarah Sahih Muslim, beliau berkata, hadis ini menunjukkan agungnya hak kaum muslimin satu sama lain serta anjuran untuk saling menyayangi, berlembah lembut dan saling membantu. Beliau menjelaskan bahwa iman yang sempurna melahirkan kepedulian sosial. Orang yang tidak mampu peduli terhadap penderitaan muslim lain berarti lemah kesempurnaan imannya. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, tubuh itu dijadikan permisalan oleh Rasulullah SAW karena adanya kesatuan dalam rasa dan keterhubungan antar bagian. Lalu beliau menerangkan, sebagaimana tubuh terganggu ketika satu anggota sakit, demikian pula mukmin sejati akan terganggu oleh penderitaan saudara-saudaranya. Jadi ada pelajaran akidah dan akhlak dalam hadis ini. Yang pertama, persaudaraan dalam Islam bukan hanya sekedar simbol. Islam tidak mengajarkan ukhuwah hanya dalam slogan, tetapi ukhuwah harus berdampak dalam bantuan, doa, perhatian, empati, dan pengorbanan. Kedua, iman itu melahirkan kepedulian. Semakin kuat iman seseorang, semakin lembut hatinya, semakin peduli terhadap manusia, semakin jauh dari rasa egoisme. Karena iman bukan hanya ibadah pribadi, tetapi juga akhlak sosial. Yang ketiga, dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya terlalu berbahaya yang namanya sifat individualisme. Hadis ini bertentangan dengan sifat masa bodoh, egois. Yang penting saya selamat. Itu Pak ya, orang-orang sekarang itu seperti itu pola pikirnya. Yang penting aku selamat. Tidak peduli penderitaan umat. Itu bukan akhlak mukmin sejati sebenarnya. Kalau kita cocokkan ke zaman sekarang itu, ketika saudara kita terkena musibah, ya, tertimpa bencana, kemiskinan, sakit, kelaparan, perang atau kesulitan ekonomi, maka seorang mukmin ikut merasakan beban tersebut. Bukan hanya berkata kasihan ya, nggak cukup seperti itu Pak, kasihan itu. Tetapi juga membantu, mendoakan, menyumbang dan mencari solusi. Seperti yang terjadi di Palestina. Jangan Palestina saja lah, kemarin itu waktu ada bencana di Aceh Tamiang, di Aceh, Sumber dan lain sebagainya. Saya respect sekali. Dari bantuan dari Jawa ini per kontaineran. Ada baju, ada pakaian, ada makanan dan lain sebagainya. Itu betul-betul mukmin sejati. Karena memang sejatinya kalau dikelola dengan baik, masyarakat Islam di dunia di Indonesia ini bagus Pak jadinya. Karena salah kelola saja. Jadi sebagai penutup dari hadis ini menggambarkan betapa indahnya agama Islam. Umat Islam bukan kumpulan manusia yang hidup sendiri-sendiri, tetapi seperti satu tubuh, kama salil jasad, tidak satu terluka yang lain ikut merasakan, jika satu menangis yang lain ikut peduli, jika satu jatuh yang lain membantu untuk bangkit. Namun hari ini banyak hati menjadi keras, mudah menghina, sulit memaafkan, senang melihat orang jatuh, bahkan bangga menyakiti saudaranya sendiri. Padahal Nabi SAW mengingatkan atau menginginkan umat Islam ini umat yang saling menguatkan, saling menjaga dan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hadis ini benar-benar hidup di dalam hati kaum muslimin, maka akan lahir satu persatuan, dua kekuatan, dan tiga rahmat di tengah umat Islam ini. Ini yang bisa kita kaji pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ngapunten Bapak-bapak Ibu, kami tidak terlalu mengikuti yang Nuzhatul Muttaqin Pak ya, karena sarannya singkat-singkat. Ini langsung kami dalam kajian tafsir atau hadis itu mencoba untuk bagaimana bisa hidup di sosial kita.
Jadi bisa dijadikan untuk pelajaran hidup dalam bermasyarakat. Ini yang bisa kami sampaikan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.